Di pinggir jalan lintas Sumatera yang sunyi dan berliku, berdirilah sebuah warung kopi kecil berdinding kayu dan beratapkan seng karatan. Warung itu milik seorang wanita parubaya bernama Bu Sri, seorang janda tangguh yang telah puluhan tahun menyeduh kopi untuk sopir-sopir yang melintasi jalur maut itu. Meski tubuhnya tak lagi muda, sorot matanya masih menyala dengan semangat hidup yang tak bisa padam. Ia dikenal ramah, sabar, dan jarang menolak siapapun yang ingin duduk, entah itu sopir, kernet, atau bahkan pemulung. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, wajah cerahnya berubah muram, karena ancaman yang tak henti datang dari para preman jalanan. Preman-preman itu bukan sembarang penjahat jalanan. Mereka dipimpin oleh seorang lelaki kejam bernama Marbun Medan, sosok bertubuh besar, suara keras, dan mata dingin seperti ular. Ia dan anak buahnya menjadikan setiap warung, pos peristirahatan, dan angkutan yang lewat sebagai ladang pemerasan. Bu Sri sudah 2 kali dipalak. Uangnya dirampas, dagangannya disapu jatuh ke tanah, bahkan sekali waktu ia ditampar di hadapan pelanggan. Tapi wanita itu menolak tunduk. "Aku bukan budak kalian, ini hasil keringat, bukan untuk dijarah," ucapnya terakhir kali sebelum dilempar kursi plastik ke wajahnya. Suatu malam, ketika hujan turun gerimis dan kabut tebal menyelimuti jalan, 5 anak buah Marbun datang lagi. Mereka dalam kondisi mabuk tuak, suara mereka keras, kasar, dan mencemarkan malam yang tenang. Mereka menyodok-nyodok termos kopi, memecahkan toples kerupuk, dan menumpahkan air gula ke lantai. Bu Sri berdiri di sudut warung, memeluk tubuhnya yang gemetar, tapi wajahnya tetap keras. "Bayar atau keluar," katanya pelan namun jelas. Salah satu preman tertawa, lalu menamparnya begitu keras hingga bibirnya pecah dan berdarah. Bersamaan dengan tawa mereka yang menggema di malam sepi, salah satu dari mereka menyulut korek api. "Warung tua ini nggak pantas berdiri di jalur kita," ucapnya, lalu melempar api ke rak belakang yang basah oleh minyak tanah. Dalam hitungan detik, kobaran api merambat ke dinding kayu. Bu Sri mencoba memadamkan dengan ember, tapi tubuhnya terlalu lemah. Ia tersungkur, napasnya sesak, dan tubuhnya terbaring di lantai berlumur darah dan abu. Seorang kernet muda yang kebetulan lewat berlari panik ke jalan, mencoba mencari bantuan. Ia tahu satu hal, pemilik warung ini punya anak, seorang sopir bas malam wanita yang jarang bicara tapi dikenal punya tatapan tajam seperti elang. Namanya Laras Ayu, dan kabarnya, Laras tak pernah takut dengan siapapun, bahkan pernah membuat geng terminal kabur tak tentu arah. Di tempat lain, di dalam bas, Sri Kandi Ayu, yang sedang melaju di jalur bukit tinggi, Laras duduk diam di balik kemudi. Tiba-tiba, ia merasakan dadanya sesak, matanya panas, dan jantungnya berdetak lebih keras dari biasanya. Ia tak tahu mengapa, tapi seolah suara ibunya memanggil di antara gemuruh mesin dan rintik hujan. "Ibu," bisiknya lirih, sebelum tangannya menggenggam liontin hitam yang tergantung di leher, benda warisan almarhum ayahnya yang pernah berkata, "Saat darahmu terhubung dengan penderitaan, ilmu ini akan bangkit." Sementara bas terus melaju, sebuah firasat gelap menyelimuti Laras. Ia belum tahu bahwa malam itu, kobaran api dan air mata telah membuka kembali warisan yang selama ini ia pendam dalam diam. Dan di balik itu semua, dendam mulai tumbuh, berakar kuat, bukan sekadar untuk membalas, tapi untuk menghabisi. Malam itu, bukan hanya warung yang terbakar, tapi juga batas kesabaran seorang anak. Dan dalam waktu dekat, Marbun Medan akan tahu, bahwa ia telah menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak ia sentuh, darah dari pemilik rawa rontek. Malam itu, bas Sri Kandi Ayu, meluncur membelah gelapnya jalan lintas Sumatera. Lampu kabut memantulkan sisa-sisa hujan di aspal yang basah, menciptakan bayang-bayang panjang seperti roh-roh gelisah. Di balik kemudi, Laras Ayu duduk membisu, wajahnya menegang, dan kedua tangannya menggenggam kuat setir seakan mencoba menahan gemuruh di dalam dadanya. Firasat buruk yang mengiris-iris hatinya tak kunjung surut. Ia tak lagi fokus pada jalur. Ingatannya hanya tertuju pada satu nama yang terpatri dalam darah dan jiwa, Bu Sri, ibunya. Sebuah panggilan telepon masuk dari kernet sahabat lama, Dedi, yang juga seorang sopir truk. Suaranya gemetar dan tergesa. "Laras, warung ibumu diserang preman. Mereka bakar warungnya. Ibumu dibawa ke puskesmas dalam kondisi sekarat." Suara itu menggema seperti petir di dalam dada Laras. Matanya langsung memerah. Ia injak rem darurat, bas berhenti mendadak di tengah jalan. Penumpang panik,
Tapi Laras tak berkata sepatah kata pun. Ia turun, membuka bagasi, dan mengeluarkan jaket kulit hitam serta sebilah keris kecil yang ia simpan dalam peti besi bertuliskan huruf Jawa kuno. Laras naik kembali ke kursi kemudi, menatap penumpangnya yang masih linglung. Perjalanan kita berakhir di sini. Silakan cari bus lain atau penginapan terdekat. Aku harus ke tempat yang lebih penting. Beberapa penumpang protes, tapi tak satu pun berani menatap matanya lama-lama. Tatapan Laras malam itu bukan milik manusia biasa. Ada api yang tak bisa dijelaskan. Ada aura kematian yang mulai tumbuh di sekelilingnya. Dengan hanya satu penumpang tersisa, Dedi yang menyusul naik, Laras memutar arah bus dan melaju dengan kecepatan penuh menuju kampung halaman ibunya. Dedi yang duduk di kursi sebelah kiri hanya bisa diam. Ia tahu siapa Laras sebenarnya. Ia tahu darah siapa yang mengalir dalam tubuh wanita itu. Ayah Laras, dulu dikenal sebagai Kisat Moko, pendekar spiritual pengembara yang tewas dibunuh kelompok perampok saat menyelamatkan seorang janda dan anaknya, Busri dan Laras kecil. Di tengah perjalanan, Laras membuka liontin hitam yang menggantung di lehernya dan mencium benda itu. Cahaya samar keemasan terpancar sesaat. Di dalam liontin itu tersimpan serpihan roh ayahnya. Suara lirih seolah terdengar dari dalam, ilmumu bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menjaga keseimbangan. Namun jika darah ibumu sudah ditumpahkan, maka biarkan bumi yang memanggilmu kembali. Air mata Laras menetes, bukan karena takut, tapi karena keyakinannya telah bulat. Ia bukan lagi sekadar sopir. Ia adalah anak dari darah dan api. Sesampainya di puskesmas kecil di pinggir desa, Laras mendapati ibunya terbaring lemah. Tubuhnya dibalut perban, wajahnya lebam, dan suaranya nyaris tak terdengar. Namun senyuman tetap muncul saat melihat putrinya datang. "Laras, nak, jangan cari mati, mereka bukan manusia," bisik Busri. Laras menggenggam tangan ibunya dengan gemetar. "Mereka telah salah menyentuh tanah yang harusnya suci, Bu. Mereka telah menginjak namamu. Aku tak akan diam." Malam itu, langit di atas lintas Sumatera menjadi gelap gulita. Angin berhenti berhembus, burung hantu tak lagi bersuara. Dan di kejauhan, bus Srikandi Ayu melaju kembali, tapi kini bukan sebagai alat transportasi. Ia adalah kereta perang, dikemudikan oleh seorang wanita yang telah bangkit bersama Rawa Rontek. Dan tujuan pertamanya, markas preman di Bukit Simpang 3, tempat di mana darah pertama ibunya ditumpahkan. Perjalanan menuju neraka telah dimulai. Tapi kali ini, neraka yang akan terbakar. Malam di Bukit Simpang 3 biasanya diselimuti kabut dan bau solar dari truk-truk besar yang melintas. Tapi malam ini berbeda, sepi, mencekam, warung-warung kecil tutup lebih cepat. Para sopir enggan berhenti. Mereka tahu, preman-preman Marbun sedang merayakan kemenangan, berhasil membakar satu lagi warung yang menolak bayar setoran. Di tengah hutan kecil di balik jalanan, terdapat pondok kayu besar yang dijadikan markas. Terdengar tawa, botol miras berdenting, dan dentuman musik dangdut mengisi udara malam yang busuk. Di dalam pondok, Marbun Medan duduk dengan santai, tubuh kekarnya disandarkan ke kursi rotan tua yang dicuri dari rest area. Di tangannya, segelas arak dicampur kopi hitam. Ia tertawa keras mendengar laporan anak buahnya. "Bu Sri, hahaha, warungnya tinggal arang sekarang. Perempuan tua itu udah sekarat. Besok pasti tutup usia, beres urusan." Semua preman tertawa, membusungkan dada seperti singa lapar yang baru saja memangsa rusa tua. Namun, seorang preman muda tiba-tiba masuk terburu-buru, napasnya memburu. "Bang, bus Srikandi Ayu muter balik. Dia nggak nurunin penumpang di terminal. Dia menuju sini." Seketika ruangan hening. Marbun bangkit berdiri, gelasnya pecah di lantai. Wajahnya mengeras. "Dia," gumamnya, "anaknya si Busri." Salah satu anak buah menyahut, "Itu perempuan nggak normal, Bang. Katanya nggak bisa mati. Dulu anak buah kita pernah nyoba ngerampok bus itu. Sekarang mereka gila di RSJ." Marbun mendesis pelan, "Jangan percaya tahayul. Perempuan tetap perempuan, yang perlu cuma peluru." Tapi dalam hatinya, ia merasa tak tenang. Ia tahu nama itu, Laras Ayu. Sudah beberapa kali terdengar dari jalur-jalur logistik sebagai sopir yang beda. Berani, dingin, dan katanya, punya kekuatan yang tak berasal dari dunia ini. Sekitar pukul 2 dini hari, suara deru mesin terdengar menghantam keheningan malam.
Lampu sorot tajam menyinari semak dan pepohonan. Bas, Srikandi Ayu, muncul dari tikungan, perlahan melaju ke depan pondok markas. Preman-preman mulai keluar, membawa kayu, celurit, bahkan pistol rakitan. Tapi Laras tak turun, ia hanya duduk di balik kemudi, menatap mereka dari balik kaca depan seperti sedang mengukur nyawa satu persatu. Lalu tiba-tiba, lampu bas mati total, suara mesin berhenti. Keheningan menyelimuti, para preman bingung, ada yang maju perlahan. Tapi begitu mereka mendekat, pintu bas terbuka sendiri dengan bunyi dentang panjang, seperti suara peti mati yang dibuka. Laras melangkah keluar dengan jaket kulit hitamnya, wajahnya dingin tak bersuara. Di tangannya tergenggam keris kecil, berdarah. Salah satu preman nekat maju, mengayunkan besi ke arah Laras. Tapi dengan gerakan ringan dan tanpa emosi, Laras menghindar, menekuk tubuh lawannya, lalu menusuk keris itu tepat ke jantungnya. Preman itu roboh seketika, tapi yang membuat semuanya panik bukan karena kematiannya, melainkan karena tubuhnya membusuk hanya dalam hitungan detik. Bau bangkai menyebar kemana-mana. Para preman berteriak, sebagian lari terbirit-birit. Marbun terdiam di depan podoknya. Matanya tak bisa lepas dari sosok Laras yang kini berjalan pelan ke arahnya, langkahnya seperti bayangan kematian. Hujan turun pelan, menyapu darah dari tanah. Dan malam itu, Bukit Simpang 3, yang dulu dikenal sebagai tempat preman berjaya, berubah menjadi kuburan hidup. Marbun tahu, malam ini bukan hanya tentang perang, tapi tentang kutukan yang telah ia bangkitkan dengan tangannya sendiri. Hujan kini turun deras, membasahi tubuh Laras Ayu yang berdiri di tengah halaman markas preman. Bajunya kuyup, tapi tatapannya tetap dingin, tak bergeming. Darah dari preman yang baru saja ia bunuh masih menetes dari keris kecilnya. Para preman lainnya berdiri gemetar di bawah naungan pondok kayu, bingung antara maju atau lari. Tapi mereka tahu, sekali mereka berbalik, punggung mereka akan menjadi sasaran. Tak ada yang selamat malam ini. Laras bukan manusia biasa. Laras adalah amarah yang bangkit dari luka seorang anak. Marbun akhirnya melangkah keluar dari balik dinding, berdiri menatap wanita yang kini membuatnya gelisah. Ia mencoba tetap tenang, walau nafasnya berat dan tenggorokannya kering. Kau kira cuma karena ibumu sekarat, kau bisa main hakim sendiri di tanah ini? Hah? Jalanan ini milik kami, bukan warisan keluargamu. Marbun membentak, tapi suaranya goyah. Laras tak membalas, ia hanya berjalan pelan, menyusuri genangan air dan darah, mendekati pria yang telah menghancurkan satu-satunya orang yang ia cintai. Kau bakar warung itu, suara Laras akhirnya keluar, pelan, tapi dalam, seperti suara dari dasar bumi. Kau pukul ibu yang membesarkanku dengan tangan yang penuh luka demi memberiku makan. Kau injak harga dirinya, kau ciptakan neraka untuk seseorang yang bahkan tak mampu membela diri. Laras berhenti 2 meter di depan Marbun. Dan sekarang, giliran neraka yang datang untukmu. Tanpa aba-aba, 2 preman menyerang dari kanan dan kiri. Laras bergerak seperti bayangan. Sebuah sabetan celurit ditepis dengan lengan kosong, lalu ia menekuk tangan lawannya dan menghantamkannya ke tanah. Preman satunya menodongkan pistol rakitan ke arahnya, menembak. Peluru mengenai dada Laras. Tubuhnya terhuyung, lalu jatuh tersungkur di tanah. Para preman bersorak lega. Marbun tersenyum puas. Tapi senyuman itu tak bertahan lama. Beberapa detik berlalu. Lalu, tubuh Laras bergerak. Perlahan ia bangkit dari genangan air dan darah, berdiri tegak. Peluru yang menembus bajunya masih tertancap, tapi tidak ada darah segar keluar. Ia menatap mereka semua, kali ini dengan sorot mata yang bukan lagi milik manusia. Dalam dirinya, rawa rontek telah terbangkitkan sepenuhnya. Ilmu warisan ayahnya yang hanya aktif ketika jiwanya terikat pada penderitaan paling dalam. Para preman kini kehilangan semangat bertarung. Beberapa lari ke dalam hutan, sebagian lagi bersimpuh ketakutan. Marbun terdiam, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Setan, bisiknya, tapi Laras hanya melangkah ke arahnya. Bukan, aku anak manusia, tapi malam ini, aku adalah cermin dari semua dosa yang pernah kau buat. Ia mencengkeram kerah Marbun, menatap langsung ke matanya, dan dalam tatapan itu, Marbun seperti melihat bayangan wajah-wajah yang pernah ia siksa dan bunuh. Bayi, perempuan, sopir tua, semua menatapnya dengan mata berdarah. Tapi Laras belum membunuh Marbun. Belum, ia mendorong tubuh pria itu jatuh ke tanah, lalu menatap semua yang tersisa di sana.
Sebarkan ini ke seluruh jalur lintas Sumatera, siapapun yang menindas yang lemah, menyakiti ibu-ibu penjual kopi, atau merampas milik sopir, akan berurusan dengan aku. Lalu ia menatap Bas, Srikandi Ayu, yang masih menunggu di pinggir jalan, lampunya menyala perlahan menembus kabut dan hujan. Malam itu, suara klakson bas menggema nyaring di Bukit Simpang 3. Suara yang biasanya penanda keberangkatan, kini menjadi penanda bahwa pembalasan telah dimulai. Dan Marbun, ia belum mati, tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tahu bagaimana rasanya menjadi buruan. Subuh belum sepenuhnya datang, tapi bau terbakar masih menyelimuti Bukit Simpang 3. Sisa-sisa markas preman yang hancur terbakar bersama nyali anak buah Marbun kini tinggal abu. Di kejauhan, suara mesin bas, Srikandi Ayu, menjauh perlahan, meninggalkan keheningan yang tidak biasa. Marbun terduduk di tanah, wajahnya pucat, bajunya kotor oleh lumpur dan air hujan, napasnya terengah. Ia tak hanya kalah secara fisik, jiwanya runtuh. Untuk pertama kalinya, sang penguasa jalanan merasa seperti anak kecil yang kehilangan arah. Dia bukan manusia, gumamnya berulang-ulang, seakan meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun, dalam kekacauan itu, seorang pria tua berbaju hitam muncul dari balik kabut. Namanya, Datu Parmato, dukun tua dari Tapanuli Selatan yang pernah menjadi guru spiritual Marbun saat muda. Kau bangunkan kutukan Rawa Rontek, Marbun. Dan kau pikir kau bisa menghadapinya hanya dengan senjata dunia. Suaranya berat, bergema di antara pepohonan. Marbun memandangnya dengan mata ketakutan, yang tak bisa disembunyikan. Aku butuh bantuannya, Datu. Aku harus membunuh dia sebelum semua wilayah kita tumbang. Datu Parmato mengangguk pelan. Kau bisa menghentikan tubuhnya, tapi bukan jiwanya. Rawa Rontek itu hidup dari dendam. Selama dendamnya belum selesai, dia akan terus bangkit, bahkan dari kematian. Lalu Datu menggali segenggam tanah dari halaman markas yang gosong, mencium aromanya, dan menggumamkan mantra dalam bahasa Batak kuno. Kau harus hancurkan sumber apinya, ibunya. Kalau darah ibunya berhenti mengalir, Rawa Ronteknya bisa lumpuh. Sementara itu, Laras Ayu berhenti di tepi sungai kecil, menatap bayangannya sendiri di permukaan air. Hujan sudah berhenti, tapi matanya masih basah. Dedi, sopir yang menemaninya, duduk tak jauh darinya, diam. Aku bukan malaikat, ucap Laras pelan. Tapi aku juga bukan setan. Dedi menatapnya dengan pelan. Kau cuma anak yang tak mau diam waktu ibunya diinjak-injak. Dan di jalan ini, kadang cuma itu yang bisa kita lakukan. Laras membuka liontin kayu di lehernya, lalu mencelupkannya ke air sungai. Kilatan cahaya samar terlihat sejenak. Ia tahu, tubuhnya tak bisa mati, tapi setiap kali bangkit, rasa sakitnya tetap nyata. Luka tetap terasa, jiwa tetap menjerit. Ia bukan dewi, ia hanya manusia yang dipaksa menjadi lebih karena dunia sudah terlalu kejam pada yang lemah. Aku akan terus jalan, bisiknya, sampai tak ada lagi yang berani menamparkan ibu-ibu warung. Di desa, Busri perlahan siuman di ranjang puskesmas. Tubuhnya lemah, tapi jiwanya seperti mendapat kekuatan dari kejauhan. Ia tahu Laras sedang bertarung bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semua ibu yang pernah dipermalukan oleh kekuasaan jalanan. Ia menatap langit-langit kamar yang bocor dan berbisik lirih, hati-hati, nak, mereka akan membalas. Dan benar, di tempat lain, Marbun dan Datu Parmato telah menyusun rencana baru, lebih keji, lebih kotor. Mereka akan menyerang dari sisi yang paling rapuh, kasih seorang ibu. Datu telah menyiapkan ritual pemutus ikatan darah. Dan untuk pertama kalinya, Laras akan diuji bukan dengan kekuatan, tapi dengan pilihan, antara membalas dendam, atau kehilangan ibunya untuk selamanya. Matahari pagi akhirnya menyembul malu-malu dari balik perbukitan. Tapi di balik sinarnya yang hangat, bayangan kelam mulai merayap pelan. Jalan lintas Sumatera akan kembali bergetar, dan perang antara cinta dan kebencian baru saja dimulai. Sore itu langit tampak merah menyala, seperti luka besar yang terbuka di angkasa. Laras Ayu memarkirkan busnya di pelataran masjid kecil di dekat lintasan pagar alam. Ia butuh waktu sejenak untuk merenung, menenangkan jiwa yang terus bergemuruh oleh kenangan, dendam, dan keputusan berat. Ia tahu, Marbun tak akan berhenti begitu saja. Lawannya sekarang bukan hanya preman jalanan, tapi juga kekuatan hitam yang lahir dari tanah yang sama, tanah leluhur yang juga menyimpan kebencian. Laras bisa merasakannya, hawa di udara berubah.
Ada sesuatu yang kelam sedang bergerak mendekat. Di sisi lain, di dalam hutan tua di lereng Bukit Batang Toru, Datu Parmato menyalakan api ritual. Api itu tidak seperti api biasa, panasnya tak terasa di kulit, tapi membakar ke dalam jiwa. Di hadapan api, tergolek boneka anyaman daun lontar dengan sehelai rambut Bu Sri yang dicuri dari tempat perawatan. Kita akan ikat nyawa si ibu dengan kekuatan bumi, ujar Datu dingin. Bila ia mati dalam keadaan batin terguncang, kekuatan rawa rontek anaknya akan pecah. Ia akan menjadi roh gentayangan, bukan pejuang. Marbun hanya mengangguk, wajahnya masih membekas ketakutan dari malam sebelumnya. Tapi kini ia berubah, bukan lagi binatang buas yang percaya kekuatan otot, melainkan manusia licik yang rela menyembah kegelapan demi menyelamatkan egonya. Ia mengirimkan 2 orang kepercayaannya ke puskesmas tempat Bu Sri dirawat. Mereka menyamar sebagai petugas sosial yang membawa bantuan. Tujuannya satu, menculik Bu Sri, hidup-hidup. Sementara itu, di warung kopi tua yang tinggal puing, Laras berdiri sendiri. Ia menyentuh batu gosong bekas tungku tempat ibunya biasa merebus air. Di sini kau pernah tersenyum, Bu. Di sini pula kau berdarah, ucapnya pelan. Angin berhembus lembut, seperti membelai pipinya. Tapi tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh cepat, matanya menyipit. Ia merasakan sesuatu, sebuah gelombang energi gaib yang merayap ke arah ibunya. Bu Sri dalam bahaya. Tanpa pikir panjang, Laras melompat ke dalam bas, menyalakan mesin, dan melesat menuju kota kecil tempat ibunya dirawat. Hatinya seperti terbakar. Ia tahu kekuatannya hanya hidup selama ikatan darahnya dengan sang ibu masih utuh. Jika ibunya terluka, atau terbunuh dengan cara kotor, rawa rontek dalam dirinya bisa berubah menjadi racun yang justru menghancurkan jiwanya sendiri. Di dalam puskesmas, Bu Sri sedang duduk lemah, mencoba menulis surat untuk Laras meski tangannya gemetar. Ia belum tahu 2 orang asing berseragam putih sedang mendekat ke ruangannya. Salah satu membawa suntikan, yang lain membawa kantong kain hitam besar. Tapi sebelum mereka sempat membuka pintu, jendela ruangan pecah dihantam benda keras. Bas, Sri Kandi Ayu, berdiri melintang di halaman. Laras melompat turun dari atas atap, matanya merah menyala, dan tubuhnya menggigil bukan oleh dingin, melainkan oleh kekuatan yang bangkit bersama amarah. Salah satu penyusup menodongkan pisau ke arah Bu Sri. Tapi Laras tak berpikir. Ia menendang keras hingga pria itu terpental ke dinding, tubuhnya langsung kaku. Yang satu lagi mencoba kabur, tapi Laras mengayunkan kerisnya, mengenai bahu, membuatnya meraung kesakitan. Ia lalu memeluk Bu Sri yang lemah dan berkata, "Maaf, Bu. Aku tak bisa jadi anak baik, tapi izinkan aku jadi anak yang melindungimu sampai akhir." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, rawa rontek dalam Laras menyatu penuh dengan kekuatan cinta seorang anak. Ia tak lagi hanya berjalan di jalanan dengan dendam, tapi dengan tujuan yang lebih dalam, menjaga nyawa satu-satunya orang yang memberinya alasan untuk tetap hidup. Tapi ia tahu, Marbun dan Datu Parmato belum selesai. Mereka akan kembali, dengan kekuatan yang lebih kelam. Dan ia pun bersumpah, ia akan menghancurkan akar kejahatan itu, meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Malam semakin larut ketika Laras membawa ibunya pergi meninggalkan puskesmas. Ia tahu, tempat itu sudah tidak aman. Bahkan tempat yang seharusnya jadi perlindungan, telah disusupi oleh tangan hitam Marbun dan Datu Parmato. Di dalam bas, Sri Kandi Ayu, Bu Sri terbaring di jok tengah, dibungkus selimut dan dengan wajah pucat pasi. Laras menyetir pelan, matanya sembab, pikirannya kacau. Ia sudah menghadapi banyak hal dalam hidup, luka, kematian, pengkhianatan, tapi malam ini berbeda. Malam ini, ia merasa benar-benar sendirian dalam peperangan. Sementara itu, di tengah hutan Bukit Harapan, Datu Parmato duduk di dalam lingkaran asap dupa yang meliuk seperti ular. Ia mengeraskan mantra pengikat jiwa sambil mencelupkan rambut Bu Sri lainnya ke dalam kendi tanah liat. Ikatan darah telah dilukai, kekuatan rawa rontek akan mulai retak, perlahan tapi pasti. Suaranya menggema hingga jauh ke dalam kegelapan hutan. Seekor burung hantu menjerit di kejauhan, tanda bahwa sesuatu yang tak biasa sedang bergerak di alam gaib. Di jalan, tubuh Laras mulai melemah. Ia merasa pusing, tubuhnya dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar di telinganya. "Kau bukan abadi, kau cuma anak kecil dengan dendam besar." Suara itu berbisik seperti suara ayahnya, tapi berubah jadi jeritan perempuan, lalu raungan bayi. Ia hampir kehilangan kendali atas bas.
Tapi dari jok tengah, suara lembut sang ibu terdengar lirih, "Nak, jangan biarkan mereka hancurkan kamu, aku masih di sini." Itu yang menyadarkannya. Laras menggigit bibirnya sendiri, merasakan darah segar, lalu mengucap dalam hati, "Aku belum selesai." Belum. Bas akhirnya berhenti di pelataran rumah tua di pinggir Danau Ranau, tempat persembunyian terakhir yang Laras tahu, warisan ayahnya dulu. Rumah itu sunyi, tapi dindingnya masih berdiri, dan di bawah lantainya terkubur pusaka rawa rontek asli, benda yang belum pernah disentuh Laras seumur hidupnya. Dulu ayahnya berkata, "Jangan dekati pusaka itu kecuali ikatan darahmu sudah mulai hilang." Dan kini, waktunya telah tiba. Di dalam rumah itu, Laras menggali lantai dengan tangan kosong. Debu dan tanah memenuhi kuku dan wajahnya. Tapi ia terus menggali, hingga akhirnya menemukan sebuah peti kayu tua berlumur abu. Saat ia membuka peti itu, cahaya merah menyala menyilaukan ruangan. Di dalamnya, sepotong kain merah dengan ukiran darah dan seutas benang emas, ikat kepala rawa rontek, lambang puncak penguasaan ilmu itu. Tapi harga dari pemakaiannya bukan sekadar tenaga, melainkan jiwa yang harus dibayar. Laras menggenggam kain itu, lalu berdiri memandangi wajah ibunya yang tertidur di ranjang tua. "Maaf, Bu, mungkin aku tak bisa menjadi manusia biasa setelah ini. Tapi aku akan pastikan, tak satu pun dari mereka menyentuhmu lagi." Ia mengenakan ikat kepala merah itu, dan seketika tubuhnya memancarkan aura panas. Mata Laras berubah gelap, kulitnya berdenyut seperti batu yang retak, dan di belakangnya, bayangan seorang perempuan bersenjata keris muncul, berdiri di bahunya, roh leluhur rawa rontek telah bangkit dalam dirinya. Di saat bersamaan, Datu Parmato tiba-tiba tersedak darah di tengah ritualnya. Ia jatuh ke belakang, matanya melotot. Tidak, ini mustahil, ikatannya belum patah, dia malah membuka pusaka utama. Ia berteriak memanggil Marbun, "Kita harus hentikan dia sebelum dia menyatu sepenuhnya. Atau tak ada makhluk hidup yang bisa menyentuhnya, bahkan dari dunia lain." Dan malam itu pun mencatat sejarah baru, malam di mana rawa rontek bukan lagi sekadar ilmu pelindung, tapi menjadi kekuatan penghabisan. Kekuatan darah, cinta, dan dendam, yang menjelma dalam wujud perempuan yang tak bisa dikalahkan. Pagi belum menyapa, tapi langit di atas Danau Ranau tampak kelabu. Kabut tebal turun perlahan, menyelimuti rumah tua tempat Laras dan ibunya berlindung. Udara di dalam terasa berat, seperti menahan napas terlalu lama. Laras berdiri di teras rumah, mengenakan ikat kepala merah rawa rontek. Mata dan tubuhnya bukan lagi seperti semalam, ia kini seperti bersatu dengan roh para leluhur yang membisikkan petunjuk dan kekuatan dari dunia arwah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tetap manusia, tetap anak dari Bu Sri. Dan cinta itulah yang membuatnya tetap waras di tengah pusaran kekuatan yang mulai menguasainya. Bu Sri, yang sudah mulai sadar, hanya bisa memandangi Laras dengan sorot mata penuh doa. Tubuhnya memang lemah, tapi hatinya lebih kuat dari baja. "Nak," katanya lirih, "kalau kau harus melawan mereka, jangan jadikan dirimu seperti mereka." Laras mendekat, menggenggam tangan ibunya. "Aku tidak ingin jadi mereka, Bu. Tapi dunia ini terlalu jahat buat orang baik yang diam." Dalam hatinya, ia tahu, pertarungan kali ini bukan sekadar soal siapa yang hidup atau mati. Ini tentang mempertahankan batas terakhir antara kebaikan dan kehancuran. Sementara itu, di lereng Bukit Barisan, Marbun dan Datu Parmato menyiapkan pasukan terakhir. Datu memanggil makhluk-makhluk gaib dari dalam tanah dengan darah ayam hitam dan mantra kuno. 4 orang anak buah Marbun kini tidak lagi sepenuhnya manusia. Mata mereka merah, tubuh mereka kaku, dan suara mereka seperti logam pecah. Mereka adalah prajurit tumbal yang dirasuki roh pembunuh. "Mereka akan menangkap Ibu Laras hidup-hidup," kata Datu dingin. "Kalau kau bisa pisahkan anak dan ibunya, rawa rontek itu akan melemah, lalu hancur dari dalam." Menjelang sore, langit menghitam. Hujan turun tak deras, tapi dingin dan menggigit. Bas, Srikandi Ayu, diparkir menghadap jalan setapak menuju danau. Laras berdiri di depannya, menunggu. Ia bisa merasakan langkah-langkah gelap yang mendekat. Suara ranting patah. Bau dupa dan darah bercampur di udara. Dari kabut, 4 sosok muncul perlahan, prajurit-prajurit gaib itu, dan di belakang mereka, Marbun berjalan tenang dengan sorot mata dingin. Datu Parmato muncul terakhir, menggenggam tongkat berujung tengkorak kecil. "Lepaskan ibu itu," kata Marbun datar. "Atau kami ambil sendiri." Laras menjawab dengan langkah maju.
Kalian datang tidak untuk membawa ibu saya, kalian datang untuk dikubur. Begitu kata-kata itu terucap, tanah di bawah Bas bergetar, dan suara raungan keras seperti auman serigala terdengar dari belakang rumah. Dari balik kabut, cahaya merah menyala. Roh rawa rontek leluhur Laras turun sepenuhnya ke dunia. Pertarungan pun dimulai. Keempat prajurit gaib menyerang bersamaan, tapi Laras melompat di udara. Tubuhnya seperti bayangan api, menghindari serangan mereka dan membalas dengan keris yang kini bersinar merah darah. Satu demi satu prajurit gaib itu tumbang, bukan karena luka, tapi karena jiwa mereka tercerabut langsung dari tubuhnya. Marbun mundur selangkah, tapi Datu Parmato mulai melantunkan mantra pemutus ikatan darah. Laras merasakan nyeri di dadanya. Ia menoleh ke arah rumah, ibunya tersungkur, memegangi dada. "Ibu!" teriak Laras, dan seketika kekuatannya mengamuk. Ia melesat menembus hujan dan kabut, menghantam Datu dengan energi merah yang meledakkan tanah di sekitarnya. Tubuh Datu terpental jauh, tapi mulutnya masih menyeringai. "Kau tidak akan sempat menyelamatkannya," bisiknya penuh kutukan. Dan saat hujan mulai reda, dan darah menggenang di rerumputan basah, Laras berdiri di atas tanah, tubuhnya berdarah, napasnya berat, namun matanya tetap tajam menatap Marbun. Pertarungan baru saja dimulai, tapi Laras bersumpah dalam hati, selama ibunya bernapas, tak ada satupun iblis yang bisa menyentuhnya. Angin malam kembali bertiup kencang di tepian Danau Ranau. Tanah basah bercampur darah dari makhluk-makhluk gaib yang telah Laras kalahkan. Pohon-pohon berderak seperti mengutuk peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, di tengah semua itu, Laras gemetar. Bukan karena lelah bertarung, melainkan karena rasa takut yang mulai menggerogoti hatinya. Ikatan jiwanya dengan sang ibu mulai rapuh. Setiap langkah Datu Parmato dengan mantra pemutus ikatan darah meninggalkan luka gaib dalam tubuhnya. Ia bisa merasakannya, rawa ronteknya mulai goyah. Di dalam rumah, Busri terbaring pucat. Matanya setengah terbuka, bibirnya gemetar tanpa suara. Ia menggenggam kain selendang tua, kenangan dari masa ketika Laras masih bayi dan digendong setiap malam di tengah deru truk dan suara rem di pinggir jalan. Dalam bisikan hampir tak terdengar, Busri berkata, "Jangan biarkan aku jadi kelemahanmu, nak, jangan biarkan cintaku jadi celah mereka." Tapi Laras mendengar semua itu seolah melalui dinding tebal. Ia kini berada di antara dua dunia, kekuatan warisan leluhur, dan cinta seorang ibu yang sedang sekarat. Marbun berdiri di bawah pohon tua tak jauh dari sana. Wajahnya babak belur, tapi matanya masih menatap penuh benci. "Dia tak akan bertahan lama," katanya pada Datu Parmato. "Kalau ikatan darah itu putus, dia cuma manusia biasa. Dan setelah itu, giliran semua sopir dan warung di lintas Sumatera yang akan kami kuasai lagi." Datu mengangguk, tapi tangannya gemetar. "Kita juga sedang berpacu dengan waktu. Jika rawa rontek menyatu sempurna, bahkan kutukan pun tak bisa menyentuhnya." Laras berjalan pelan menuju rumah, kerisnya terselip di pinggang, tubuhnya seperti terbakar dari dalam. Setiap napas terasa seperti menelan bara. Saat memasuki kamar ibunya, ia melihat wajah pucat itu, dan tanpa sadar, air matanya jatuh. "Ibu, jangan pergi. Jangan biarkan aku sendirian dalam perang ini," suaranya pecah. Busri tersenyum lemah. "Kau tidak pernah sendiri, Laras. Bahkan kalau ibu mati, kau tetap akan membawa cintaku dalam darahmu. Tapi jangan biarkan mereka membuatmu jadi iblis." Kata-kata itu seperti merobek lapisan terakhir di hati Laras. Ia sadar bahwa kekuatan rawa rontek yang kini ia miliki adalah pedang bermata dua. Jika digunakan dengan kebencian, ia bisa kehilangan dirinya. Tapi jika digunakan dengan kasih, mungkin ia bisa menyelamatkan lebih dari sekadar dirinya dan sang ibu. Ia menggenggam tangan Busri erat-erat, lalu berlutut, membisikkan doa yang dulu sering dia dengar dari ibunya, doa yang membuatnya tenang di tengah dentuman truk dan suara preman mabuk di luar warung. Di luar rumah, langit berubah. Awan hitam bergulung cepat, dan kilat menyambar pohon beringin di ujung jalan. Datu Parmato mendongak, wajahnya pucat. Dia menyatu dengan roh rawa rontek bukan lewat dendam, tapi lewat cinta, gumamnya ketakutan. Itu mustahil, tak ada yang bisa mengendalikan kekuatan itu tanpa terbakar jiwanya sendiri. Dan saat itu juga, Laras membuka pintu rumah. Tubuhnya bersinar merah darah bercampur emas. Aura panas menyelimuti seluruh halaman. Suara gaib seperti raungan 1000 arwah terdengar dari balik punggungnya. Ia menatap Marbun dan Datu Parmato tanpa emosi.
Ini bukan lagi soal aku dan kalian, ini soal semua yang pernah kalian lukai. Kalian pikir kalian bisa menghancurkan cinta. Kalian salah. Cinta tidak bisa dibunuh. Tapi kalian bisa. Laras melangkah pelan di halaman rumah yang kini diterangi sinar merah menyala dari tubuhnya. Setiap langkahnya meninggalkan bekas panas di tanah, dan udara di sekitarnya bergetar seperti gempa kecil. Di balik tubuh mungilnya, kekuatan rawa rontek ini berpadu dengan sesuatu yang belum pernah disatukan sebelumnya, cinta dan luka, kemarahan dan pengampunan, nyawa dan warisan darah. Di kejauhan, Marbun gemetar, tangannya menggenggam pisau, tapi jantungnya berdetak tidak seperti biasanya. Ia takut pada perempuan yang dulu ia anggap lemah. Datu Parmato berdiri membelakangi pohon tua, wajahnya pucat. Tidak mungkin dia bisa menyeimbangkan kekuatan rawa rontek. Itu ilmu untuk membalas dendam, bukan untuk menyelamatkan. Tapi nyatanya, Laras bukan sekadar pewaris. Ia adalah pembawa bab baru dalam sejarah ilmu sakti warisan leluhur itu. Ia datang bukan untuk memusnahkan, tapi untuk mengembalikan harga diri ibu-ibu yang diinjak, warung-warung yang dibakar, dan jalanan yang selama ini hanya dimiliki oleh preman bersenjata. "Marbun!" teriak Laras, suaranya bergema seperti dentuman guntur. "Kau bukan hanya menyerang ibuku. Kau menyerang hati semua perempuan yang berjuang sendirian. Kau tidak akan kuhabisi karena dendam, tapi karena kau tidak pantas hidup di atas penderitaan orang lain." Marbun mencoba menyerang, berlari dengan pisau teracung, tapi Laras bergerak seperti bayangan. Dalam sekejap, ia sudah di depan Marbun dan menghantamkan telapak tangannya ke dada pria itu. Darah keluar dari mulut Marbun. Tubuhnya terpental, menabrak pohon dan jatuh terguling di tanah berlumpur. Tapi Datu Parmato tak menyerah. Ia mengeluarkan segulung kain kuning berisi mantra pemanggil sundal bolong penjaga alam arwah. Ia membacanya cepat, matanya putih seluruhnya. Tiba-tiba, dari balik kabut dan bayangan malam, muncul sosok perempuan tinggi berambut panjang dengan perut bolong yang mengerikan. Makhluk itu mengaum dan menyerbu ke arah Laras. Tapi sebelum ia sempat menyentuh tubuh Laras, Laras mengangkat tangan kirinya dan melemparkan segel rawa rontek berisi doa ibu dari dalam hatinya. Makhluk itu terbakar dan meleleh jadi arang. Seketika, langit kembali bergemuruh. Datu Parmato tersungkur, darah keluar dari telinganya. Ia mencoba melarikan diri ke hutan, tapi Laras berjalan mendekat pelan. "Aku tak akan membunuhmu," ucap Laras lirih, "karena kau akan hidup cukup lama untuk melihat semua ketakutanmu jadi nyata, bahwa kekuatan paling besar bukan yang lahir dari dendam, tapi dari cinta yang tak bisa kalian sentuh." Datu menjerit, menutup wajahnya, lalu tubuhnya ambruk dan tak sadarkan diri. Laras menoleh pada tubuh Marbun yang masih menggeliat lemah. Ia berlutut, menatap mata musuh bebuyutannya. "Kau bisa pilih, mati sekarang, atau hidup untuk melihat semua orang yang kau tindas, berdiri lagi tanpa takut." Marbun menangis. Tangis seorang lelaki yang sadar ia telah kalah, bukan oleh kekuatan fisik, tapi oleh jiwa yang tak bisa dibunuh. Laras pun bangkit, membalik badan, dan berjalan menuju rumah. Angin berhenti, alam sunyi, bahkan para roh pun tahu, malam ini milik seorang anak yang mencintai ibunya tanpa batas. Dan di atas ranjang, Busri tersenyum. Matanya terbuka penuh. "Kau pulang, nak?" katanya lemah. Laras mendekat, memeluk ibunya. "Aku pulang, Bu, dan aku bawa keadilan bersamaku." Di luar rumah, Bas Srikandi Ayu menyala kembali, siap melanjutkan perjalanan. Tapi kali ini, bukan sekadar untuk mengantar penumpang, tapi untuk menjaga jalan dari kejahatan yang pernah mencuri malam-malam tenang para ibu dan anaknya. Pagi itu matahari akhirnya menembus kabut tipis Danau Ranau. Udara segar dan hening, seolah seluruh semesta ikut memberi hormat pada pertempuran yang telah selesai malam sebelumnya. Laras duduk di bangku Bas Srikandi Ayu, matanya menatap danau yang berkilau. Ia belum sepenuhnya pulih, luka di tubuhnya masih berdenyut. Tapi luka di jiwanya justru perlahan-lahan mulai sembuh, karena untuk pertama kalinya, ia memenangkan sesuatu yang tak bisa dibeli atau dicuri, hak untuk berdiri sebagai perempuan, anak, dan pejuang. Busri kini duduk di sampingnya, lebih segar meski masih lemah. Ia menyandarkan kepala ke bahu Laras. Tak ada kata, hanya napas yang saling menenangkan. Setelah sekian lama jadi pelayan warung yang dilecehkan dan diintimidasi, Busri kini tahu, anaknya telah tumbuh bukan hanya sebagai sopir, tapi sebagai penuntun jalan bagi banyak hati yang diam-diam patah oleh kekerasan dunia.
Laras mengecup kening ibunya pelan. Perjalanan kita belum selesai, Bu. Tapi mulai sekarang, tak ada lagi yang akan menyentuh ibu tanpa melewati aku dulu. Kabar tentang tumbangnya Marbun dan kegagalan Datu Parmato menyebar cepat. Dalam hitungan hari, warung-warung yang dulu tutup karena takut mulai buka lagi. Sopir-sopir truk dan bus yang semula takut melintas daerah-daerah rawan, kini mulai membunyikan klakson dengan percaya diri. Di banyak persimpangan, mural-mural bergambar siluet Laras dengan keris dan bas di belakangnya mulai bermunculan. Ia dijuluki Sri Kandi Jalan Raya. Bukan karena kekuatannya, tapi karena keberaniannya berkata, cukup. Namun, tak semua senang dengan perubahan itu. Di sudut gelap Sumatera bagian utara, sisa-sisa kelompok preman yang dulu tunduk pada Marbun kini mulai gelisah. Mereka melihat kekuasaan mereka direbut bukan oleh tentara, tapi oleh seorang perempuan. Seorang pemimpin baru pun muncul, Sogot Simamora, mantan pembantai bayaran yang pernah hidup di bawah tanah, kini bersiap memimpin balas dendam. Kalau Rawa Rontek hidup karena darah, maka kita akan bunuh semua yang punya darah dalam dirinya, katanya bengis, menatap peta jalur logistik di dinding markasnya. Laras tahu gelombang kedua akan datang. Ia bisa merasakannya, tapi kali ini, ia tidak sendiri. Para sopir mulai membentuk komunitas, bukan geng kekerasan, melainkan jaringan perlindungan. Mereka mendirikan posko di setiap warung, saling memberi kabar melalui HT dan grup WhatsApp, menjaga jalan lintas bukan dengan senjata, tapi dengan solidaritas. Sebuah perlawanan sunyi sedang tumbuh, dan di tengahnya, Laras jadi simbol. Suatu malam, Laras mengemudi seorang diri, membelah jalanan lintas Sumatera yang sunyi. Di kejauhan, ia melihat warung sederhana menyala, dengan sekelompok anak muda sedang menyeruput kopi. Ia berhenti sejenak, turun, dan menyapa mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Mbak Laras, kenapa masih turun ke jalan? Bukankah musuhnya sudah kalah?" Laras tersenyum, "Karena jalan ini belum sepenuhnya bebas. Selama masih ada satu ibu yang diperas, satu warung yang dibakar, atau satu sopir yang takut pulang, aku belum boleh istirahat." Dan malam itu, di bawah cahaya remang dan suara jangkrik, Laras kembali menyetir. Bas, Sri Kandi Ayu, menyala seperti obor berjalan di gelapnya Sumatera. Ia bukan lagi sekadar sopir atau pejuang. Ia adalah penjaga harapan. Dan di balik kemudi itu, suara dari jalanan yang selama ini dilupakan, kini mulai bersuara lantang. Kami ada, kami melawan, dan kami tidak takut lagi. Di tengah malam pekat, di sebuah posko logistik tak jauh dari perbatasan Aceh, suara raungan keras membelah udara. Bukan suara mesin, tapi jeritan manusia, pendek, tajam, dan menyayat. Ketika warga dan sopir lain datang, mereka hanya menemukan asap hitam mengepul, warung kecil hangus terbakar, dan satu pesan terukir di papan kayu. Ini baru permulaan, Rawa Rontek tak akan bisa selamatkan kalian semua. Itu adalah pesan pertama dari Sogot Simamora, sosok yang tak dikenal Laras secara pribadi, tapi kini menjadi ancaman baru yang tak kasat mata. Berbeda dengan Marbun yang mengandalkan otot dan ketakutan, Sogot mengandalkan kekacauan dan teror. Di posko utama para sopir lintas, Laras menerima laporan sambil mengepalkan tangan. Tangannya bergetar, bukan karena takut, tapi karena marah. Mereka mulai menyerang rakyat biasa, yang bahkan gak ngerti soal Rawa Rontek, ujar salah satu sopir dengan wajah penuh luka. Laras mengangguk, matanya menatap jauh keluar jendela. Sogot bukan seperti Marbun. Dia tak butuh pengikut yang setia, dia hanya butuh orang-orang suka membakar. Bu Sri yang duduk di pojok ruangan menatap Laras khawatir. Nak, jangan terjerumus lagi ke dalam kegelapan yang sama. Ilmumu itu sakti, tapi jiwamu yang membuatmu berbeda. Laras menghela napas, lalu memeluk ibunya erat. Tenang, Bu, aku nggak akan jadi mereka. Tapi aku juga nggak akan membiarkan kegelapan ini menyebar lebih jauh. Ia tahu, kekuatan Rawa Rontek bukan sekadar alat balas dendam, tapi warisan untuk melindungi. Dan kali ini, ia harus melindungi lebih dari sekadar ibunya, ia harus menjaga seluruh Sumatera. Sementara itu, di hutan barat Tapak Tuan, Sogot Simamora berdiri di tengah lingkaran mayat preman yang disalib terbalik. Aku tak butuh orang lemah. Aku hanya butuh bayangan. Kita akan kuasai jalan bukan dengan aturan, tapi dengan membuat mereka berpikir jalan itu milik neraka. Sosoknya tinggi besar, matanya hitam tanpa pantulan. Tubuhnya penuh bekas luka bakar dan tato-tato kuno. Ia tak punya belas kasihan.
Bahkan Marbun pernah melarikan diri darinya di masa lalu. Kabar tentang Sogod menyebar cepat. Sopir-sopir mulai ketakutan lagi. Warung-warung yang baru buka kini tutup kembali. Tapi tidak semua ciut. Beberapa justru semakin berani karena percaya, selama ada Laras, mereka tidak sendiri. Di warung simpang kanan, seorang ibu warung menolak menyelamatkan diri saat diancam. "Kau boleh bakar warungku, tapi tak akan kau bakar semangat kami," katanya lantang sambil memegang fotonya bersama Laras yang kini terpajang di setiap warung, sebagai lambang perlindungan. Laras memutuskan untuk tidak menunggu serangan berikutnya. Ia mengumpulkan para sopir senior, para ibu warung, dan bahkan anak-anak muda pengantar barang. "Kita harus jadi satu. Jalanan ini bukan milik preman, bukan milik mafia. Ini jalan kita, dan kalau mereka datang dengan api, kita lawan dengan cahaya." Ia mengusulkan sistem jaga bergilir, koordinasi cepat via HT, dan membentuk barisan perempuan penjaga logistik, dijuluki Ibu Jalan Raya. Malam itu, di atas bas, Srikandi Ayu, yang kini dilengkapi pengeras suara, Laras menyuarakan pesan menyusuri jalan lintas. "Kepada kalian yang ingin membakar, tahu satu hal, kami sudah pernah terbakar. Tapi kami tidak mati, dan kini, kami menyala lebih terang." Dan dari balik pepohonan, seseorang menatap bas itu dengan sorot mata dingin. Sogod Simamora tak marah, ia tersenyum. Karena baginya, musuh yang menyala terang adalah yang paling indah saat dijatuhkan ke dalam gelap yang tak punya wajah. Judul cerita, Rawa Rontek, bas berdarah dari warung pinggir jalan. Bab 13, menyalakan api di tengah kabut. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Subuh baru saja menyingsing ketika suara ledakan mengguncang posko jaga di jalur lintas dekat Muara Bungo. Asap mengepul, tenda pengawasan hangus, dan satu sopir ditemukan tewas dengan luka bakar aneh di tubuhnya. Di tanah, ditemukan simbol segitiga terbalik dibakar di tanah, tanda khas dari kelompok Sogod Simamora. Ini bukan sekadar serangan, ini pesan, sebuah peringatan bahwa perang belum selesai, dan kegelapan belum menyerah. Laras menerima kabar itu saat ia baru saja menyelesaikan doa bersama ibunya. Tangannya mengepal begitu keras hingga darah menetes dari sela jari. Busri hanya menatap putrinya dengan tatapan kosong. Tak lagi meminta Laras untuk mundur, tapi tak juga memberi restu pada jalan berbahaya itu. "Kalau kau memang harus melawan, nak," bisiknya pelan, "lawanlah dengan terang. Jangan sampai hatimu jadi serupa dengan mereka." Laras mengangguk, menahan air mata yang hampir tumpah. Ia tahu, semakin besar kekuatan yang ia genggam, semakin besar pula godaan untuk menjadi monster dari luka lama. Tapi ia bersumpah, ia bukan hanya akan melawan dengan ilmu Rawa Rontek, ia akan melawan dengan nilai-nilai yang ibunya tanamkan seumur hidup. Hari itu, Laras memutuskan membentuk barisan cahaya jalanan, sebuah gerakan lintas sopir, warung, dan warga jalan lintas. Mereka membuat jaringan komunikasi, titik evakuasi, dan rute alternatif yang menghindari wilayah kekuasaan Sogod. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan, Laras menugaskan para ibu warung sebagai komandan jaga. Ia percaya, perempuan yang bertahan di antara bara dapur dan ancaman preman adalah pemimpin sejati. Dan pelan-pelan, jalan lintas mulai bangkit kembali, tidak dengan senjata, tapi dengan kebersamaan. Namun Sogod tak tinggal diam. Ia menyerang dalam senyap. Di malam keempat, ia mengirim 2 orangnya menyusup ke rumah warga yang menjadi markas logistik. Tapi yang tak ia duga, Laras sudah memasang segel Rawa Rontek yang hanya bisa diaktifkan oleh energi kasih. Saat penyusup itu menyentuh pintu, tubuh mereka langsung terbakar dari dalam, meninggalkan abu dan jeritan yang membuat semua makhluk malam membeku. Itu bukan sihir biasa, itu perlindungan dari cinta yang tidak bisa dipalsukan. Sogod mengamuk. Ia mengumpulkan para pembunuh bayaran dan mantan preman yang terusir dari pelabuhan, menyusun rencana untuk menyerang pusat kekuatan Laras, warung Busri. "Kita lumpuhkan hatinya, maka jiwanya akan jatuh," ucapnya dingin. Tapi Laras sudah mempersiapkan segalanya. Ia tahu, serangan besar akan datang. Ia mulai melatih para perempuan menggunakan teknik dasar pertahanan diri, dan membuat jalur pelarian rahasia di belakang warung, jika pertempuran benar-benar meletus. Malam kelima, hujan turun deras. Kilat, menyambar-nyambar seperti amarah langit yang tak tersalurkan. Di kejauhan, puluhan sepeda motor tanpa lampu mulai bergerak dari arah utara menuju warung Busri. Tapi di depan warung itu, Laras sudah berdiri. Basah kuyup,
Rambut terurai, ikat kepala rawa rontek mengikat kencang di dahinya. Di sampingnya berdiri para ibu warung, perempuan-perempuan tua dan muda, memegang kayu, pisau dapur, bahkan cangkul. Ketika suara knalpot mendekat, Laras menatap tajam ke arah jalan. Kita tidak punya senjata canggih, tapi kita punya tanah ini. Kita punya air mata dan doa di setiap jengkal warung ini. Dan malam ini, kita akan berdiri. Bukan karena kita ingin bertarung, tapi karena kita tidak akan lari lagi. Para ibu mengangguk, dan di saat itu, kilat menyambar tepat di belakang mereka, menyinari siluet para perempuan yang berdiri dengan keyakinan yang lebih tajam dari senjata apapun. Perang belum dimulai, tapi api perlawanan sudah menyala di hati mereka semua. Hujan terus mengguyur deras saat deru puluhan motor tanpa lampu mendekat ke arah warung Busri. Roda-roda menghantam tanah becek, mencipratkan lumpur dan niat jahat ke udara. Di bawah payung malam yang gelap dan mencekam, Sogot Shimamura memimpin pasukannya, mata hitamnya menatap lurus ke depan, penuh nafsu pembalasan. Ia yakin, malam ini adalah akhir dari perempuan bernama Laras dan ibunya. Hancurkan pusat kekuatannya, katanya pelan, dan rawa rontek akan jadi debu. Namun yang tak pernah Sogot duga adalah bahwa warung kecil itu bukan hanya rumah makan, ia telah berubah jadi benteng keyakinan. Laras berdiri di depan warung, mengenakan ikat kepala rawa rontek, tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya memancarkan api yang tak bisa dipadamkan oleh hujan. Di sampingnya, para ibu warung berdiri memegang alat seadanya, dari sendok besar, botol gas, sampai penggorengan. Mereka bukan pasukan bersenjata, tapi mereka punya sesuatu yang lebih kuat, tekad untuk melindungi tempat yang selama ini jadi napas hidup mereka. Motor-motor berhenti mendadak saat melihat barisan perempuan berdiri tanpa gentar. Sogot turun dari motornya, melangkah maju di antara genangan air, menatap Laras tajam. Kau pikir bisa hentikan aku dengan ibu-ibu tukang gorengan? Ini bukan cerita heroik, ini kenyataan, Laras. Dan dalam dunia nyata, kebaikan itu lemah. Laras tidak menjawab, ia maju 3 langkah, lalu mencabut keris pusaka rawa rontek dari balik selendang. Cahaya merah menyala seketika. Kau salah, Sogot, karena dalam dunia nyata, hanya orang takut yang menyerang warung ibu-ibu malam hari. Pecah sudah benteng diam itu. Salah satu preman menyerbu lebih dulu, membawa pentungan. Tapi saat mendekat, ia terpental seolah menabrak dinding gaib. Laras menggerakkan tangannya membentuk segel rawa rontek, dan dari tanah, keluar kilatan merah menyerupai akar-akar menyala, menyapu kaki-kaki para penyerang. Hujan berubah menjadi deras tak biasa, seakan langit pun ingin mencuci dosa yang akan terjadi malam itu. Sogot meraung marah, mencabut pisau panjangnya. Ia menyerbu Laras langsung, memutar tubuh dengan kecepatan tinggi, gerakan yang tak bisa dilihat mata biasa. Tapi Laras sudah siap, mereka bertarung di tengah hujan dan lumpur, keris bertemu baja, tenaga bertemu ilmu. Suara benturan logam menggema di antara raungan petir. Di sekeliling mereka, para ibu melempari preman dengan air panas, batu, bahkan sambal mendidih. Mereka bukan hanya bertahan, mereka balik menyerang dengan keberanian yang dilahirkan dari kehilangan terlalu lama. Di tengah pertempuran, Sogot berhasil melukai bahu Laras. Darahnya menetes, tapi anehnya, tanah di bawahnya menyerap darah itu dan memancarkan cahaya lebih terang. Laras jatuh berlutut, tapi dari dalam tubuhnya, suara para leluhur kembali terdengar, kekuatan sejati bukan dari tubuh yang tak terluka, tapi dari jiwa yang tak pernah menyerah. Ia berdiri kembali, mengangkat kerisnya, dan kali ini ia tidak menyerang untuk membunuh, tapi untuk mengakhiri kutukan yang terus berulang. Dengan satu tebasan ke udara, Laras menciptakan lingkaran api merah yang membakar jubah Sogot tanpa menyentuh kulitnya. Sogot terpental mundur, terbatuk darah. Kau, bukan manusia, desisnya. Laras mendekat, kerisnya menempel di dada lelaki itu. Aku manusia, Sogot, tapi bukan manusia yang bisa kau kalahkan. Dan dengan satu dorongan, Laras mencabut seluruh energi gelap yang selama ini hidup di dalam tubuh Sogot. Pria itu berteriak keras, tubuhnya menggigil hebat, lalu ambruk di lumpur, tak bergerak. Dan ketika fajar menyingsing, hujan berhenti. Para preman lari tunggang langgang. Warung Busri masih berdiri. Asap naik dari dapur, bukan dari pembakaran, tapi dari teh yang kembali diseduh. Para ibu menangis dan tertawa bersamaan. Laras terduduk di lantai kayu, memeluk ibunya yang menangis pelan. Malam itu, mereka bukan hanya menyelamatkan warung,
mereka menyelamatkan harga diri jalanan, yang selama ini diinjak oleh sepatu-sepatu kekuasaan buta. Fajar menyingsing dengan perlahan, memantulkan cahaya emas di atas aspal basah dan genangan darah yang tersisa dari malam paling kelam itu. Warung Busri masih berdiri, meski bagian dindingnya hangus terbakar dan papan nama tergantung miring. Tapi di dalamnya, suara-suara kehidupan kembali terdengar. Ibu-ibu sedang menyapu, menyeduh kopi, dan mengobati luka dengan kain panas. Di ujung ruangan, Laras duduk bersandar, wajahnya pucat, bahunya diperban. Ia tak berkata apa-apa, hanya memandangi jalan raya dari jendela yang terbuka. Jalan yang dulu hanya milik preman, kini punya penjaga. Sogot si Mamora belum mati, tapi tak lagi bisa berdiri. Tubuhnya kini lumpuh, dibawa ke rumah sakit dengan penjagaan ketat. Ia tak bicara sepatah kata pun. Dalam berita yang menyebar di dunia maya, ia disebut sebagai pelaku utama teror jalur lintas Sumatera. Tapi bagi Laras, kejahatan Sogot lebih dari itu, ia adalah cermin dari kebencian yang dibiarkan tumbuh tanpa dilawan. Dan hari itu, Laras belajar bahwa membunuh kejahatan tak selalu dengan menghilangkan nyawa, tapi dengan menghancurkan akar ketakutannya. 1 minggu berlalu, jalan lintas Sumatera berubah. Mural-mural Laras berdiri di dinding truk, halte tua, dan pagar-pagar jalan. Tapi bukan wajahnya yang jadi simbol, melainkan bayangan Bas, Srikandi Ayu, yang melaju di antara kabut, dengan tulisan besar. Untuk yang pernah terluka, tapi memilih melindungi. Anak-anak muda kini menjadikan kisah Laras sebagai inspirasi. Para ibu warung mulai didatangi wartawan, bahkan radio lokal membuat segmen khusus, cerita perempuan penjaga jalan. Di sebuah acara peresmian, Laras diminta memberi sambutan ketika jalan lintas dari Muara Bungo ke Ranau diresmikan dengan nama baru, Jalan Srikandi Rawarontek. Suasana haru menyelimuti peresmian itu. Banyak sopir laki-laki yang dulu enggan tunduk pada perempuan kini berdiri, memberi hormat dengan jujur. Mereka tahu, Laras bukan hanya berani, tapi juga memaafkan mereka yang dulu ragu akan keberaniannya. Dalam pidatonya, Laras hanya berkata satu kalimat, kita semua bisa jadi penjaga, jika berani mencintai lebih dari membenci. Malam harinya, di warung kecil itu, Laras dan Bu Sri duduk di bawah langit yang kini terang. Tak ada lagi suara motor ugal-ugalan, tak ada lagi ancaman di balik bayangan. Hanya deru bas yang lewat sesekali, membunyikan klakson 3 kali sebagai penghormatan. Nak, kata Bu Sri sambil menggenggam tangan Laras, kalau besok kau ingin berhenti, ibu tak akan larang. Tapi kalau kau ingin terus menyetir, jalan ini akan selalu punya tempat buatmu. Laras menatap ibunya sambil tersenyum. Aku akan terus menyetir, Bu. Tapi bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk membawa pulang harapan. Dan malam itu, Bas Srikandi Ayu kembali menyala, lampu depannya menembus kabut tipis. Laras duduk di balik kemudi, mengenakan jaket lamanya yang sobek di bagian lengan, bekas luka dari perlawanan. Di kaca spion, ia melihat ibunya berdiri, melambaikan tangan. Lalu perlahan, roda berputar, mesin menderu, dan bas itu melaju ke arah timur. Tidak dengan kecepatan tinggi, tapi dengan arah yang jelas. Karena sekarang, jalan ini sudah punya nama, dan setiap kilometernya adalah kisah tentang keberanian, cinta, dan perempuan yang tak pernah menyerah. 5 tahun telah berlalu sejak malam berdarah di warung kecil itu. Jalan lintas Sumatera kini berubah drastis. Bukan hanya lebih aman, tapi juga lebih hidup. Di sepanjang jalur dari Lampung hingga Aceh, berdiri pos-pos kecil bernama Warung Srikandi, tempat singgah para sopir, tempat cerita disebar, dan tempat anak-anak belajar menghargai perempuan lewat kisah nyata. Di dinding tiap warung, terpampang foto hitam putih seorang wanita muda di balik kemudi bas, dengan keris Rawarontek bersinar samar di balik kursinya, Laras, sang penjaga jalan. Namun, Laras tak lagi sering terlihat di atas bas Srikandi Ayu. Setelah insiden besar itu, ia memilih berjalan lebih pelan. Sesekali ia masih menyetir, hanya untuk memastikan bahwa jalanan tak lupa siapa yang dulu berdiri saat semua orang gemetar. Ia kini lebih banyak mengajar, mengisi pelatihan bela diri dan pendidikan spiritual untuk perempuan sopir dan penjaga warung. Tapi satu hal tak berubah, Laras tetap memilih hidup di pinggir jalan, bersama ibunya, di warung tua yang kini jadi semacam tempat ziarah bagi para pejuang kecil. Bu Sri kini lebih tua, tapi sorot matanya justru lebih terang dari sebelumnya. Di depan warung,
Ia sering menerima kunjungan dari anak-anak sekolah yang ingin tahu bagaimana rasanya menjadi ibu dari pahlawan jalan raya. Ia hanya tertawa, mengaduk kopi, lalu berkata, rasanya seperti ibu manapun, cemas, marah, takut. Tapi kalau kau mencintai anakmu, kau akan tahu, dia lahir bukan untuk disembunyikan. Kisah Laras bahkan masuk dalam kurikulum sekolah di beberapa daerah. Dalam pelajaran moral, kisah perempuan rawa rontek digunakan untuk mengajarkan keberanian, kasih, dan keteguhan hati. Namun, bagi Laras sendiri, semua itu tak penting. Yang penting baginya adalah jalan kini bisa dilalui tanpa rasa takut. Tak ada lagi perempuan yang harus menyembunyikan luka, tak ada lagi warung yang dibakar karena tak mau membayar uang keamanan. Di antara semua perubahan itu, satu hal masih tetap dilakukan setiap malam Jumat, doa bersama di depan warung. Laras akan duduk bersila, memejamkan mata, dan menyatukan diri dengan roh rawa rontek. Tapi kali ini, ia tidak meminta kekuatan untuk membunuh, melainkan kekuatan untuk terus mencintai dunia yang masih penuh ketidakadilan, namun pantas untuk diperjuangkan. Ia tahu, ilmunya bukan warisan dendam, tapi bekal untuk melahirkan cahaya di jalan yang gelap. Suatu malam, seorang sopir muda yang baru pertama kali menyusuri jalur lintas berhenti di warung Busri. Ia melihat Laras sedang menyapu halaman. "Mbak, benar ya ini warungnya Laras rawa rontek?" tanyanya polos. Laras hanya tersenyum. "Kalau yang kamu cari legenda, mungkin kamu salah tempat. Tapi kalau kamu cari tempat istirahat yang aman, kamu datang ke tempat yang benar." Sopir itu mengangguk, lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah menjaga jalan ini." Dan malam itu, dari kejauhan, suara klakson bas membelah sunyi, 3 kali, panjang, pelan, dalam. Seperti salam dari pengemudi kepada penjaga. Laras menatap ke arah bunyi itu, lalu menunduk hormat. Ia tahu, kisahnya sudah bukan miliknya sendiri. Ia telah menjadi bagian dari jalan, dan jalan, seperti cinta seorang ibu, tak pernah benar-benar berakhir.